PPT-nya udah keluar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita ke resource alokasi. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang PERT. Sekarang kita ke CPM, Critical Path Method. Sebelumnya ada alokasi sumber daya atau resource allocation. Jadi resource allocation itu, alokasi sumber daya itu berhubungan dengan dia memperhatikan keefisienan penggunaan sumber daya yang terbatas atau utilitas yang terbatas. Jadi kalau sumber daya sama persediaan itu biasanya terbatas. Jadi kita ingin melihat keefisienannya. Ada 3 basic, ada 3 dasar persoalan. Nah, yang pertama time cost trade-off. Jadi waktu, biaya, sama perpindahannya. Jadi kita akan mereduksi itu artinya tahu ya, mengurangi waktu penyelesaian proyek. Jadi kalau manajemen proyek ini kita ngomongnya ingin mengurangi waktu penyelesaian proyek dengan mengalokasikan sumber daya tambahan kepada beberapa aktivitas tertentu. Pernyataannya itu pekerjaan mana yang bisa kita gabungkan atau kita ringkas, kemudian berapa lama yang bisa kita singkat. Misalnya activity A bisa kita singkat jadi 3 hari, ya harusnya 7 hari misalnya gitu. Tapi kan nggak bisa suka-suka aktivitas itu yang mana saja yang mau kita singkat. Kemudian persoalan yang kedua itu resource leveling. Jadi dia berkaitan dengan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan sebagainya dari aktivitas proyek. Jadi penghematan sumber daya tenaga kerja dengan jam kerja. Yang ketiga, penjadwalan terhadap kendala sumber daya. Persoalan ini ingin menentukan waktu minimum atau durasi minimum proyek yang dapat dicapai dengan ketersediaan sumber daya. Paling dikit berapa hari? Paling dikit berapa minggu. Kemudian banyak teknik untuk menyelesaikan persoalan kedua dan ketiga ini dalam bentuk teknik heuristik. Jadi kalau di sini ada namanya mixed integer linear programming. Kalau ada yang ngambil IP, integer programming, mata kuliah kita ada belajar sih mixed integer linear programming. Biasanya dia berguna. Jadi tujuan kita di sini ingin membahas masalah-masalah 3 tadi. Ini yang pertama. Time cost trade-off. Time cost trade-off itu dia untuk tipe yang ada 2 biaya yang berhubungan dengan proyek. Jadi ada 2 biaya yang saling berhubungan. Ada 2 jenis biaya yang berhubungan dengan sebuah proyek. Dan kita sebut dengan namanya direct cost atau biaya langsung. Biaya ini biasanya berhubungan dengan aktivitas-aktivitas individu, aktivitas-aktivitas masing-masing. Kemudian direct cost, biaya langsung, meningkat jika aktivitasnya diperluas. Kalau aktivitasnya banyak, maka biayanya akan meningkat. Kemudian kita akan mengaproksimasi, memperkirakan time cost trade-off untuk aktivitas yang individual, aktivitas yang sendiri-sendiri dengan menggunakan sebuah fungsi linear. Jadi sudah tahu kalau fungsi linear kita hanya punya 2 titik yang dibutuhkan sehingga kita bisa menggambarkan linear approximation-nya, perkiraan linearnya. Titik yang kita perlukan itu di sini kita nyebutnya crash point dengan normal point. Titik crash dengan titik normal. Ini gambarnya. Jadi kalau digambarkan kita punya crash point di sini. Crash point itu crash duration dulu. Crash duration, waktu crash dengan biaya crash. Kemudian ada normal duration dengan normal cost, dapatlah normal point. Dari crash point dengan normal point ini, kita bisa gambarkan linear line, garis linear, garis lurus. Terus ada istilah slope. Slope itu kita ngukur panjang garis tadi. Panjang garis atau kita bilangnya kalau di fungsi itu namanya gradien, kemiringan. Jadi dia ingin mengukur
peningkatan biaya dalam persatuan unit waktu. Jadi cost slope itu crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Nggak terlalu sulit tuh ingatnya. Yang penting cost dibagi time. Tapi crash cost kurang normal dan bawahnya normal dikurang crash. Sebagai tambahan biaya langsung itu, kita juga punya namanya indirect cost, biaya tidak langsung yang berhubungan dengan sebuah project. Namanya indirect tidak langsung, jadi dia tidak tergantung kepada aktivitas tertentu dan biasa dinyatakan dengan biaya overhead, biaya tak terduga atau biaya sewa-sewa peralatan, itu namanya biaya tak langsung. Terus biaya tak langsung itu secara biasa, typically dia meningkat sesuai dengan durasi project. Semakin projectnya nambah hari, maka indirect cost-nya juga akan naik. Kemudian biaya-biaya ini akan linear kepada total project. Jadi kita punya total project cost. Biaya total project. Itu artinya nanti indirect cost ditambah direct cost. Nih. Jadi kita punya project cost. Jadi untuk optimumnya itu pasti nanti ini kan direct cost itu tadi kayak gini. Sorry, ini direct cost. Nanti ada indirect cost. Dia naik kan tadi, semakin durasinya naik, indirect cost-nya akan semakin naik. Jadi ketemunya di sini, agak miring ini ya, titiknya di sini nih, harusnya nih. Ini kita sebut dengan optimum. Jadi persoalannya adalah menemukan schedule penjadwalan aktivitas sehingga dihasilkan biaya yang minimum. Tujuan dari manajemen project. Ingin tahu total activity-nya harinya paling minimum, tapi bukan hanya minimum, tapi cost-nya, biayanya juga harus minimum. Karena nanti habis ini saya akan jelasin, walaupun harinya sedikit, tapi biayanya bisa lebih besar. Logikanya kalau kita punya project, kita mau cepat menyelesaikannya, bisa aja biayanya lebih besar. Misalnya penambahan tenaga kerja, penambahan mesin pembantu kerja, itu kan nambah biaya semua. Nah, ini metode CPM. Critical Path Method, CPM itu. Oke, kalau di program linear kita punya metode simplex yang cukup terkenal. Ya kan, namanya Prolin kita harus ngerti simplex. Kalau di manajemen project kita harus ngerti yang namanya PERT yang sudah kita bahas sebelum kuis kemarin, sama critical path method. Dua itu powerfulnya. Metode lintasan kritis kalau di buku Indonesia. Jadi yang pertama, langkah pertama kita akan menggenerasi jadwal sebelumnya menggunakan normal research. Jadi jadwal yang sebelumnya itu kita cari dulu jadwal normalnya. Jadi kita akan hitung forward time dengan forward pass dengan backward pass, ya ESEF, LSLF itu namanya preliminary schedule. Kemudian kita akan mencari pekerjaan sepanjang lintasan kritis, bukan hanya pekerjaan activity juga bisa, sepanjang lintasan kritis dengan least cost slope. Cost slope yang paling kecil. Nanti kita lihat di angkanya. Cari cost slope yang paling kecil. Kemudian job ini, kalau dia paling kecil, cost slope-nya kita bisa crash nanti. Kita potong, kita kurangi. Kemudian jika biaya pemendekan atau pengurangan pekerjaan dalam satu periode itu lebih kecil daripada ini simpanan resultannya, ya kan? Dari jika biaya pengurangannya itu lebih kecil, maka jobnya itu bisa kita singkat sehingga tidak ada lagi yang bisa kita kurangi harinya. Kemudian durasi job itu nggak bisa kita reduce, kita kurangi lebih jauh, ya kan? Karena ada beberapa job yang menjadi critical path. Kemudian langkah ketiga itu ulangi langkah kedua sampai tidak ada lagi no further, tidak ada lagi critical job yang bisa kita kurangi atau mungkin kita kurangi. Oke, mungkin aja karena dia uneconomical, karena tidak untung secara ekonomis. Kemudian catatan ini yang paling penting, jika ada parallel critical path, jadi ada critical path itu nggak hanya satu, nanti akan terlihat ada banyak critical path, maka one job, satu pekerjaan di each path harus dipilih untuk crashing. Jadi yang yang beririsan, yang jobnya sama antar beberapa critical path itu harus kita pilih untuk crashing.
Oke, sebelumnya ini nanti minggu depan saya mau ngajarin, semua udah pernah ngambil linear programming belum? Halo, semua udah pernah ngambil? Ada yang belum ngambil? Belum, Bu. Apa? Ada yang belum? Sudah semua ya? Udah. Oke, ini nanti minggu depan saya akan ngajarin tentang program linear. Jadi manajemen project itu bisa kita kerjakan pakai program linear. Saya cuma ngajarin modelnya aja sama ngerjainnya pakai software. Jadi kita nggak akan ngerjain pakai manual. Jadi kita misalkan ada project network dengan n nodes, dengan n titik, dan kita beri label 1 sampai n. Jadi titik 1 itu merepresentasikan waktu awal project dimulai. Sampai titik ke N itu artinya ended, selesai. Nanti ada XIJ, kita punya durasi kan, durasi aktivitas, IJ kita lambangkan dengan XIJ. Realisasinya TI, biayanya CIJ, cos IJ, lower bound itu batas bawah, LIJ, upper bound itu UIJ. Lower bound itu biasanya pessimistic time, kemudian upper bound itu biasanya optimistic time. Nanti kita gambar kayak gini. Ini gambarnya nggak masalah sih, slope ya. Nah ini nanti mau saya kasih tahu gimana. Seperti diketahui, model program linear itu ada namanya fungsi tujuan dengan namanya kendala. Jadi kita akan susun seperti itu. Cara memodelkan project network. Oke, ini nanti saya mau ngejar yang ini dulu. Nah, kalau untuk CPM, Critical Path Method, pasti dikasih tahu. Yang namanya activity udah pasti, kita harus tahu activity. Ada beberapa networknya yang udah tergambar, ada beberapa yang belum. Kalau belum, artinya kita harus menggambarkannya networknya. Kemudian pasti diketahui normal time dengan normal cost. Biaya normalnya sama waktu normalnya berapa hari. Kemudian ada crash, waktu pengurangan. Crash cost sama crash time. Oke, kalau kolom yang terakhir, cost slope, ada beberapa yang tidak memberitahukan, ada beberapa yang memberitahukan. Kalau tidak diberitahukan, cost slope artinya kita ngitung. Tadi kan udah rumus cost slope. Apa rumus cost slope tadi? Crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Nah, kalau cost slope-nya nggak dikasih tahu. Tapi yang jelas kolom normal time, normal cost, crash time, crash cost pasti diberitahukan. Gitu ya. Jadi kalau nggak diberitahukan, kita ngitung aja. Coba cek yang pertama, crash cost-nya. Cost slope-nya. Cost slope berarti crash cost 280. Ini dapat dari mana? 280 dikurang 210 ya kan? Per, ini ya, 280 kurang 210 per normal time dikurang crash time. 4 dikurang 3. 70 per 1. 70. Paham ya? Ini. Yang ini. 560 kurang 400 per 8 dikurang 6. 160 bagi 2. 80. Terus, berapa yang ini? 600 kurangi 500 per 6 dikurang 4. 100 dibagi 2. Benar 50. Next. 600 kurang 540 per 9 dikurang 7. 60 per 2, 30. Terus 1100 dikurang 500 dibagi 4 kurang 1. 600 bagi 3. 200. Terus 240 kurang 150 per 5 kurang 4. 90 bagi 1, 90. Ini kenapa 0? 150 kurang 150 per 3 kurang 3. 0 per 0 ya, jadi dia 0. Ini boleh dibuat strip atau nggak ada biaya, boleh tulis 0.
Terus 750 kurangi 600, 7 kurang 6. 150 bagi 1. Paham pencarian cost slope? Karena cost slope ini akan selalu kita pakai untuk pengerjaan CPM. Jadi kalau udah dikasih tahu satu kolom cost slope-nya, ya udah nggak perlu dicari lagi. Kalau udah dapat cost slope-nya. Kalau belum, terpaksa kita cari tabelnya seperti yang saya buat tadi. Oke, ada pertanyaan? Pencarian cost slope? Mau bertanya, Bu. Ya. Di cost slope ini mungkin nggak, Bu, negatif? Nggak mungkin. Baik, Bu. Karena kan, kenapa tidak mungkin? Karena dia pasti, namanya crash cost itu pasti selalu lebih besar daripada normal cost. Crash cost itu pasti selalu lebih besar daripada normal cost. Dan normal time, dia pasti akan selalu lebih besar daripada crash time. Crash cost itu waktu biaya yang mau kita kurangi. Namanya pengurangan biaya pasti lebih mahal daripada biaya normal. Kemudian waktu normal pasti lebih besar daripada waktu crash. Untuk apa nge-crash kalau biayanya nge-crash tuh kayak kita motong-motong waktu. Untuk apa waktunya dipotong-potong kalau waktunya masih tambah banyak. Gitu kan? Kita mau menyingkat pekerjaan. Kamu itu seperti konsultan atau kontraktor, saya mau bangunnya sebuah pembangunan apartemen, saya maunya cuma 300 hari. Saya minta kamu nge-crash, kurangilah. Nggak mungkin orang tuh mau memperpanjang penyelesaian proyeknya jadi 350 hari, kan jarang. Bukan jarang, bahkan hampir tidak ada. Namanya proyek pasti maunya secepat mungkin. Atau at least sama sesuai dengan yang diperkirakan. Nggak mau dimundurin lagi. Oke? Ada lagi? Sebelum lanjut ke jauh-jauh, karena ini terkait terus, kalau udah maju ke selanjutnya saya nggak bisa balik lagi. Banyak step yang akan dikurangi nanti kalau balik. Oke, sekarang network yang ini kan belum diketahui nih networknya, gambarnya. Kalau belum dia kasih tahu kayak gini, udah gambar aja node-nya. Jadi artinya 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, paham ya? 2 ke 5, 3, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 6. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Gambar network-nya. Tetap lagi, network itu tidak tunggal, jadi tiap orang bisa networknya beda-beda, yang penting informasinya sama. Tadi kan katanya A itu 1 ke 2 kan? B itu 1 ke 3. C 2 ke 3. D dari 2 ke 5. Kalau dia kasih kayak gitu paling enak kan gambarnya. E itu 3 ke 4. F itu 3 ke 5. G 4 ke 6. Hanya 5, 6. Saya tegaskan lagi, kalau starting point, titik awalnya biasanya 1 titik, nanti walaupun dia gambarnya di belakangnya itu bercabang, tapi satukanlah. Jadi 1 titik akhir. Jadi ada 1 starting point dan 1 ending point. Jelaskah? Kemudian katanya indirect cost ini pasti dikasih tahu juga, nggak bisa kita memperkirakan. Karena kita bukan orang sipil, kita nggak akan memperkirakan biayanya. Yang kita pelajari cara manajemen project, perhitungannya. Jadi indirect cost itu yang berhubungan dengan project ditetapkan $130 per hari. Itu diberitahukan, $130 per hari. Ini network-nya. Terus nanti nulis bobotnya, durasinya ini di mana? Yang kita lihat ini, lihat aktivitas dan normal time. Oke, lihat normal time, bukan crash time. Kita bekerja dari yang namanya normal dulu. Oke, saya copy dulu berapa harinya ya. Bentar. Oke, dari tabel tadi. Ini kamu mau screenshot dulu silahkan. Kalau enggak saya juga record kan ini ya. Mungkin boleh sambilan difoto. Yang slide ini saja dulu. Biar saya pas next kamu bisa sambilan lihat. Oke, udah.
Beli screenshot dulu yang ini, bagian tabel ini. Kalau di kelas kan enak, saya bisa buat kiri kanan. Ini saya nggak bisa ngecilin screen ya, karena saya sambil record soalnya. Oke, sekarang dari network kita lihat yang normal time, kolom normal time. Jadi berapa normal time untuk A? Berapa normal time untuk A? Lihat di tabelnya. 4, Bu. Terus B-nya? 8. C 6, D-nya 9, F-nya 5, E-nya 4, G-nya 3, H-nya 7. Jadi gitu buatnya. Terus saya selalu ngulang kalau di atas tulisnya activity A, buatlah durasinya di bawah daripada di samping A. Hak kalian sih mau di samping A juga boleh. Cuman nanti kan sudah terbayang kemarin ya, di sini akan banyak sekali angka. Rame banget. Jadi kalau dia kiri, kamu buatnya di kanan. Dia di bawah, buatnya di atas. Dia di kanan, F-nya durasinya buat di kiri. Seperti itu. Ingat ya, ini yang digaris bawahi. Lihat aktivitas dan normal time. Lihat kolom aktivitas, kegiatannya apa aja, kemudian waktunya kita cari yang normal time. Ya, nggak usah lagi tanya, kenapa nggak ada durasinya? Durasinya lihat dari normal time. Terus, kalau sudah seperti itu, kita kerja apa lagi? Oke, kita ngitung yang namanya forward pass dengan backward pass. Saya buat dulu forward pass, tetap ikut ini. Nah, kalau di CPM kita mulai akan banyak sekali menggambar. Forward pass itu berarti ES dengan, nah kok hilang ya? Ini ES dengan EF, oke. Startingnya merah, endingnya biru. Berarti di sini 0 kan? Ini 0. Terus forward itu nambah terus ya. 0 tambah 4 berarti di sini 4. 0 tambah 8, 8. Oke, yang masih bingung tolong dilihat karena saya baru lihat pintas kuis kemarin banyak yang salah loh. Terus kalau 4 di note 2 berarti di sini 4 ya kan? 4. Ini jangan buat 88 dulu yang di C. Ya, ini jangan dibuat 88 dulu. Kita kan kalau forward namanya maju searah panah. Jadi 4 tambahin 6 dulu. Berapa 4 tambah 6? 10. Ini 10. Nah, oke. Terus 4 tambah 9, 13. 8 dengan 10 kita ambil yang maksimum ya kan? 10 sama 10. 10 tambah 5. Saya ada yang salah nggak? Nggak ada ya. 10 tambah 5. Di sini 15. 10 tambah 4 di sini 14. Terus cek saya ada yang salah nggak? 4, 8, 6. B-nya 9, durasi E-nya. Durasi E-nya 4, F-nya 5, G-nya 3, H-nya 7. Benar. 0 tambah 4 jadi 4. 0 tambah 8, 8. Gitu kan? 4-nya bang. 4 tambah 6, 10. Kalau 8 dengan 10 yang diambil berapa? 10 ya, karena forward. 10
Terus ini 4 tambah 9. Benar ya 13 ya? Benar nggak? Oh, saya jadi bingung. Benar ya? 10 tambah 5, 15. Oke. 10 tambah 4, 14. 13 dengan 15 ini kita ambil yang mana maksimumnya? 15. 15 ya. Ini harus teliti ya. 14. Oke, 15 tambah 7. 22 ya. 14 tambah 3. 17. Gitu kan? Nah, itu yang forwardnya. Oke, ini tolong difoto screenshot sekali lewat dulu. Biar kita untuk nyalin tabelnya. Sambil cocokin hitungan saya benar nggak. Ini yang di tengah-tengah harus benar ya ngitungnya. Saya pun kadang nggak teliti di sini angka. Kalau ini salah, ya udah terus. Nanti durasi selanjutnya pasti salah. Kan dia berantai kerjaannya. Oke, terus nanti kita sudah forward, kita ke backward. Backward itu 22 dengan 17, kita ambil yang mana? 22 apa 17? 22, Bu. Oke, kita maju ya. Udah saya. Ini udah. Oke, saya hapus dulu. Ini sekarang kita yang backward-nya. Nggak makan juga laku. Tadi warnanya merah ya. Ini backward pass. Ini bukan ES lagi dong. Tapi LS dan birunya LF. Mulai dari belakang tadi ngambil angka tadi 22 ya. 22, terus ini 22. Nah, gitu. Kalau 22 nyabang 2 tetap 22 semua, jangan 122, 115 ya. Oke, 22 mundur. Oh, durasinya kita coba dulu. Durasi A tadi 4, B8, C6, D9, F-nya 5, E-nya 4, G-nya 3, H-nya 7. Oke, mundur. 22 dikurang 7, 15. 22 kurang 3, 19. 15 ya kan, mundur 2 kali gini ya. Ini 19 ya kan. 15 dikurang 9, 6 ya. 15 kurang 5, 10. 19 kurang 4, 15. 6 itu nyabangnya tetap 6 dengan 6. Gitu ya. Benar kan? Salah nggak saya kurangin, cek lagi. 22 kurang 3, 19. Dua kurang 7, 15. 15 kurang 5, 15 kurang 9. Benar ya? Terus, antara 10 dengan 15 yang diambil 10 ya. Oh, ini saya salah nih, maaf ya. Ini belum boleh ya. Antara 10 dengan 15 yang kita ambil 10. Ini ya. Ya kan? 10 kurang 6, 4. 10 kurang 8, 2. 6 dengan 4 yang diambil 4. 4 kurang 4, 0. Ya, ada pertanyaan nggak ya metode mundur sama maju nih? Maju dan mundur. Ada yang masih bingung nggak? Kalau di PET kemarin nggak bisa forward backward, kamu ngitung yang pesimistik, optimistik masih oke. Bisa ngitung tahu rumusnya kan, A tambah 4M tambah B bagi 6. Kalau di CPM nggak bisa forward backward, sudah selesai, kamu nggak bisa kerja terus. Masih ada yang bingung nggak sebelum saya lanjut jauh nih? Gak ada?
Oke, ini tabel ini networknya ya yang backward. Nah, ini di screenshot dulu. Kita mau salin ke tabelnya. Oke, dari tabel backward dengan forward itu saya hapus dulu. Nah, dari tabel dengan backward dengan forward, kita buat tabel kayak biasa. Ada activity, ya kan, duration. Duration ini lihat dari mana? Normal time ya. Saya tegaskan lagi normal time. Kita buat kolom yang namanya ES, EF, LS, LF. Nanti ada TF. Ingat kan TF itu apa? LS dikurang ES boleh, kalau enggak LF dikurang EF. Gambar maju tadi yang forward, ini kan forward nih. Saya tandain di sini forward. Test, ya kan? Yang dua kolom selanjutnya itu lihat dari yang backward test. Ya, disalin ya. 04, 08 gitu. Paham kan penyalinannya udah? Cari TF. Cari TF. 0 kurang 0 atau 4 kurang 4. Dapatnya 0. Ngeceknya kan biar imbang. 2 kurang 0 atau 10 kurang 8. Dapatnya 2. 4 kurang 4, 10 kurang 10. 0 sama. 6 kurang 4, 2. 15 kurang 13, 2. Kalau pas ngecek kok beda ya, yang 1, 2, atau 3, berarti gambarnya ada yang salah. Cek lagi di gambar. 15 kurang 10 kan 5. Misalnya nanti ya, 19 kurang 13. Nah, kok 6, 15, 16. Berarti ada yang salah. Ceklah kembali salah satunya. Kalau nggak salah di forward, ya artinya salahnya di backward. Gitu. 10 kurang 10, 0. 15 kurang 15, 0. 19 kurang 14 itu 5. 22 kurang 17, 5. 15 kurang 15, 0. 22 kurang 22, 0. Sampai tabel ini dulu. Oke, tabelnya udah dari beberapa waktu yang lalu ya. Terus kita ada namanya project duration. Project duration tadi 22 hari kan, namanya 22 days, 22 days. Oke, 22 days itu jumlah durasi dari critical path atau dari hasil akhir. Dari tadi kita ngitung yang di forward kan 22 hari. Kemudian direct cost, dari mana dapat angka $3.050? Direct cost itu, saya buat tandanya udah nih, total dari normal cost. Total dari normal cost, saya kembaliin. Nih, normal cost, kita punya normal cost ya ini, totalin, 210 tambah 400, 610 tambah 500, 1110. 1110 tambah 540. Terus tambahin 500. And then 150, 150, 500 ya. Oh, kok beda ya? Saya salah tambah nggak? Tolong dicek dong normal cost-nya. Angka 3.050-nya. $510, 1.110 ya, saya salah sini ya. Ini 50 ya kan? Sorry, ini 50 tambah 100. Oke, 3.050 ya. Saya balik. Nih, jadi 3.050 jumlah dari normal cost. Itu yang namanya direct cost. Selanjutnya ada indirect cost. Indirect cost itu gimana? Tadi kan katanya one day tadi 130 ya. Karena project duration-nya 22 hari, 22 kali 130. Dapatnya 2.860. Oke. Itu ada direct cost, kemudian ada total indirect cost. Selanjutnya ada critical path. Critical path dilihat dari mana? Cost slope bernilai 0. Sorry, bukan cost slope ya, maaf ya. Apa TF ya?
TF bernilai 0. Lihat di tabel ini, nilai TF yang 0 itu ada di, udah saya tandain sini, A, ya kan? A, C, F, sama H. Ini ya, critical path-nya A, C, F, H. Nah, sekarang baru kita mulai yang namanya CPM, critical path method. Jika proyek selesainya kurang dari 22 hari, nah, kan tadi katanya kamu sebagai konsultan normalnya 22 hari. Biayanya, total biaya pasti orang nanya kan, 3.050 tambahin dengan 2.860, itu total biayanya. Saya sebagai klien, konsumen, coba kalau 21 hari kena biaya berapa sih? Gitu kan. Terus kalau 20 hari bisa kena biaya berapa sih? Terus nggak bisa kan kita ngomong, gimana kalau 5 hari aja? Nah, nggak bisa, karena pasti ada batas, nggak mungkin 5 hari dikerjain, paling cepat ya 18 hari gitu kan, nggak bisa semaunya. Nah itu yang mau kita tahu, sampai berapa hari sih mentoknya, batasnya itu bisa dikurangin. Jadi kita lihat kalau proyeknya diselesaikan kurang dari 22 hari, maka aktivitas sepanjang critical path itu yang harus kita crash. Jadi nge-crashnya itu bukan semua activity, tapi kita ngelihat dari yang namanya critical path. Artinya penentuan critical path nggak boleh salah juga. Sekarang kita lihat mana yang mau kita crash. Jadi yang mau kita crash, untuk menentukan yang mana yang kita crash, kita harus cari yang paling murah. Paling murah itu dilihat dari mana? Dilihat dari closed loop. Tapi closed loop-nya cuma lihat yang hurufnya aktivitasnya ACFH. Cari yang paling murah. Saya balik ke tabel. Nih. Yang kita ambil artinya, ini udah saya tandain nih, A, C, F, sama H. Saya circle lah ya, closed-nya A, C, F, sama H. Dari yang saya lingkari, 70, 50, 90, 150. Mana yang akan saya crash? Yang paling murah, mana yang paling murah? Activity apa? Yang A, Bu. A 70 nih. C 50. Yang F 90. Hanya 150. C is the cheapest one. Jadi C paling murah. Oke, C yang saya crash ya. Nih. C di crash. Tadi kan optimumnya 22 hari ya. Sekarang kita akan mencoba optimum 21 days. Berkurang sehari-hari tahapnya. Kalau pekerjaan manual sehari-hari nggak bisa. Potong aja 2 hari, potong aja 3 hari nggak. Harus per tahap dia. Sekarang kita hitung yang namanya forward dulu ya. Jadi network-nya digambar lagi. Nggak bisa pakai network yang tadi. Tadi kan sudah sepaket tuh. Saya hapus ya. Ini kan yang forward tadi kita ngitung. Terus yang backward-nya ya kan, sepaket jadi sepasang gambarnya. Itu untuk 22 hari. Sekarang untuk 21 hari kita hitung forward dulu. ES, EF. Aduh. Ini EF. Durasinya tetap lihat yang normal time. Tapi karena kita tadi nge-crash C itu awalnya dari berapa? Lihat di normalnya tadi. Normal time, lihat kembali ke tabel normal time-nya. C itu durasinya dari 6 hari. Karena mau kita crash, jadi 6 hari kita buatnya C-nya durasinya cukup 5 hari. Ya, selebihnya sama durasinya dibuat. Jadi A-nya 4, tetap dibuat hanya 4. Saya buat aja hanya 4. B-nya 8, C-nya bukan 6 lagi. Tadi awalnya 6 kan, karena mau kita crash, jadi C-nya 5. D 9, F-nya 5, E 4, G-nya 3, hanya 7. Oke, seperti itu. Udah maju ya. Sama langkah pengerjaannya. Mulai merah, oke. Endingnya biru. 0 tambah 4, 4. 0 tambah 8, 8. Maju. 4 dengan 4. 4 tambah 9. 13 ya.
4 tambah 5, 9. 8 dengan 9 yang diambil, 9. 9 tambah 5, 14. 9 tambah 4, 13. 13 dengan 14 kita ambil 14. 14 tambah 7, 21 ya. 13-nya, 13 tambah 3, 16. Oke, 21. Berkurang kan benar? Dari 22 jadi 21. Kalau dia udah jadi 21, berarti kita baru buat backward-nya. Oke, yang ini ya. Boleh difoto kalau 21 harinya untuk optimum 21 days-nya. Diagram forward-nya. Next ya kayaknya. Bisa dulu ya. Sekarang kita yang backward. LS sama LF. Berarti mulainya bukan 22 lagi, tapi 21. 21, kemudian durasinya dibuat dulu. Durasi A tadi 4, B8, C5, D9, F5, E4, G3, H7. 21 kurang 7, 14. 21 kurang 3, 18. Oke, 14 untuk 14. Yang ini 18. 14 kurang 5, 9. 14 kurang 9, oh enggak boleh. 18 kurang 14 dulu ya. 14 kurang 5, 9. 14 kurang 9, 5. 18 kurang 4, 14. Terus ini 5 ya. Nggak bisa ya. 9 sama 14 kita ambil 9 ya. Nih. 9 kurang 5, 4. 9 kurang 8, 1. 5 dengan 4 kita ambil yang namanya kalau backward berarti 4. 4 kurang 4 berarti 0. Nih, salah satu activity 0. Nggak harus semuanya 0. Oke. Nah, dapat forward, dapat backward. Backward-nya ini di screenshot dulu. Kita salin ke tabelnya. Saya clear ya. Nih, kita salin. Kemudian salin lagi ke tabel. Jadi gambar sepasang tabel gitu. Karena C yang di crash, maka C-nya dikurang 1 dan buat tabel baru ya kan. Activity-nya terus duration-nya tadi sudah C-nya bukan 6 lagi tapi udah 5. Salin kembali ESEF di forward pass, LSLF di backward pass dan cari TF. LS dikurang ES atau LF dikurang EF. Oke, udah disalin tabelnya. Cari critical path berarti critical path di A, C, F, H. Kebetulan sama dengan yang 22 hari critical path-nya. Dia bisa berbeda kok. Jadi direction-nya ini obturation, project duration ya, saya tambahin. Jadi project duration-nya bukan 22 hari lagi, tapi 21 hari. Direct cost-nya gimana? Tadi, direct cost kita tadi di 22 hari tadi 3.050. Karena C yang di crash, C itu di cost slope itu berapa? Lihat yang di cost slope ya. C itu 50 tadi. 3.050 tambahin 50. Jadilah 3.100. Kemudian dia namanya indirect cost. Indirect cost tadi
21 hari kan, jadi 21 dikasih tahu seharinya $130. 21 kaliin 130, 2730. Critical path-nya ACFH. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Saya udah jauh-jauh nanti masih bingung. Ada pertanyaan yang ini? Jadi kamu kalau diem berarti saya anggapnya paham loh. Ini udah dipastikan akan masuk ke dalam UAS kita. Saya tinggal 2 kali pertemuan lagi, ini 13 ya. Minggu depan saya bahas CPM lagi. 1 kali lagi saya bahas network flow. Habis. Langsung UAS kita. Akhir bulan kita bisa UAS. Ibu mau nanya. Kenapa? Yang 130. Kenapa suaranya ini ya? Kamu udah deketin 2 Zoom kali ya? Iya, Bu. Maaf. Sama kosan. Yang 130 itu dari soal ya, Bu? Atau? Iya, dikasih tahu pasti indirect cost per day-nya berapa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kalau dikasih tahu $200, ya udah kaliin $200 harinya. Ada lagi yang masih bingung? Oke, saya lanjut. Jadi yang namanya critical path-nya ini ACFH. Kita akan lanjut. Belum selesai 21 hari. Kita crash lagi. Mana yang di crash? Dari A, C, F, atau H. Cari yang mana lagi nih? Closed loop. Lihat closed loop-nya yang paling murah. Saya salin ke tabel aja. Closed loop-nya yang paling murah. A itu closed loop-nya 70. C itu 50. F itu 90. Hanya 150. Mana yang paling murah? Masih C kan? Ya kan, aktivitas yang di crash yang paling murah masih aktivitas C. Berarti C lagi yang di crash. Berarti C lagi yang di crash. Sekarang kita lihat dulu ke tabelnya. Tabel yang awal. Nih. Activity C ya, 50 yang masih bisa crash. Kamu lihat ini artinya. Tadi C-nya 6 ya. Artinya nanti C itu boleh di crash, tadi kan 6 jadi 5 ya. Boleh di crash sampai dia ke 4. Ada batasnya. Nggak bisa sampai ke 1. 8 nanti misalnya, dia di crash boleh cuma sampai 6. 4 cuma boleh di crash sampai 3. Paham? Jadi nggak bisa kamu buat durasinya jadi 2. Karena crash time-nya 3. Itu artinya 9 bisa di crash sampai 7. 4 bisa dikurangi sampai 1. 5 ke 4. Gitu ya. Itu yang tadi bertanya nggak mungkin minus. Sekarang tadi optimum 21, sekarang kita ke optimum 20 hari. Sekarang kalau C yang di crash. Optimum 20 days. Crash C katanya. Jadi C tadi 5 jadinya jadi 4 ya. Hanya 4. B-nya 8, tetap yang lainnya. D-nya 9. F5, E4, G3, H7. Oke, kita mulai dari forward. Untuk biasa ES, EF. Nanti kita mulai dari 0, dengan 0. 0 tambah 4 jadi 4, ini 8. Ini nyabang, 4 dengan 4. 4 tambah 4, 8. 4 tambah 9, 13. 8, berarti majunya juga 8.
Gitu ya. 8 tambah 5, 13. 8 tambah 4, 12. Oke, next. 13 dengan 13 ambil 13, ini 12 ya. 13 tambah 7, 20. Nah, benar, berkurang 20 jadi. 12 tambah 3, 15. Ya kan tadi 21 jadi 20. Oke, ini yang forward. Oke, tolong difoto tuh biar nanti kamu juga coba-coba aja sendiri ya, ngitung ulang lagi. Udah? Saya next ya. Panjang masih jalannya nih. Nah, saya buat yang backward-nya. Sekarang backward, tadi forward sudah. Sekarang kita ke backward. Backward pass, berarti LS dengan LF ya. Oke, mundurnya tadi 20, berarti 20. Durasinya dibuat lagi. 4, B8, ingat C-nya udah jadi 4 ya. D-nya 9, F5, E4, G-nya 3, hanya 7. Oke, dikurangin. 20 kurang 7, 13. 20 kurang 3, 17. 13 nyambungin 2 kali, ini 17. 13 kurang 9, 4. 13 kurang 5, 8. 17 kurang 4, 13. 4 ini gini. Ini saya salah terus. Ini nanti ya. 8 dengan 13 kita ambil 8 ya. 8 dikurang 4, 4. 8 kurang 8, 0. 4 dengan 4 yang diambil 4. 4 kurang 4, 0. Kebetulan 0 semua. Oke, ini yang backward. Oke, screenshot dulu yang untuk 20 hari. Oke, next. Kalau sudah, ini salin tabel lagi. Jadi gambar tabel, gambar tabel. Ya, optimum 20 days schedule. Jadi buat lagi tabelnya activity, duration, ESEF, LSLF, TF. Dari forward, dari backward, sama cari TF-nya. Oke. Nah, lihat, critical path akan semakin banyak karena nilai TF itu udah banyak yang 0. Duh. Nih. Jadi yang enggak itu cuma apa? E dengan G yang enggak. Jadi saya kembali ke gambar ya. Berarti critical path-nya ini semuanya ini lintasan kritis ya. Yang enggak cuma E sama G. Jadi E sama G jangan dilalui. Nah, gini kan? Nah, kalau kayak gini, critical path-nya itu ada beberapa macam. Apa coba critical path-nya? Kalau dari gambar seperti itu. Lintasan yang pertama bisa dari A ke D ke H. Benar nggak? Dari A ke D sama ke H. Kemungkinan yang kedua dari A ke C ke F ke H. Benar? A ke C kan harus jalan. F ke H. Ada lagi kemungkinan satu lagi. B ke F ke H. Jadi ada 3 lintasan kritis. Jadi critical path nggak hanya 1, tapi ini bisa 3. Bisa lebih dari itu. Oke, cari yang segaris. Jadi yang jalan, benar-benar jalan dia. A, D, H. A ke C ke F ke H. Nggak ada BC kan? Kan panahnya beda nih. B nggak mungkin ke C. B itu kemana? Ke F terus ke H. Jelas nggak yang critical path ini? Oke, next ya. Nih. Jadi direct cost-nya gimana ngitung direct cost-nya? Harinya tadi kan yang lihat
Yang 21 hari tadi 3.100 kan? Terus kita tambahin 50. 50 ini cost slope-nya C. 3.100 tambahin 50, jadi 3.150. Indirect-nya 20 hari udah kali 130, 2.600. Ini critical path seperti yang saya sebut tadi, ya kan? Terus mana lagi yang mau di crash? Lihat semua aktivitas yang di critical path ini yang cost slope-nya paling murah. Cost slope paling murah memang di C tadi, ya kan? Cost slope paling murah tadi itu di C, 50. Tapi C boleh lagi nggak di crash? C tadi udah sampai 4 loh. Mana ya? Saya udah ketemu. Oke. Nih, lihat. C-nya 6 di normal time. Udah kembali ke tabel belum saya? Oke, ini 6. Dia crash time-nya 4. Tadi kan udah 4 C-nya. Nggak bisa kamu kurang jadi 3. Nggak boleh. Karena dia cuma sampai 4. Artinya C nggak bisa di crash. Kalau C nggak bisa di crash, apalagi yang mau kita crash? Kita cari yang keduanya yang paling murah. Ada D ya? 30 kan D tadi? Nih, cost slope D 30. Nah, dicoba D-nya di crash. Saya balik ya. Oke, kita akan coba crash yang D. Nih, saya coba crash yang D. Supaya dia bisa optimum, tadi 20 hari ya, berarti tinggal jadi optimum 19 hari. Buat dulu durasinya A-nya 4, C-nya terakhir yang dipakai 4, B-nya 8, D-nya bukan 9. Karena D yang mau di crash, jadi 9 turun ke 8. Oke. Sambil dilihat juga, benar nggak D itu boleh di crash? Lihat di tabel lagi, sorry kembali lagi ke sini. Lihat D-nya. D-nya 9, dia boleh crash kok sampai 7. Kalau dia 9 dengan 9 udah mati di sini, nggak bisa lagi di crash. Kayak G nih contohnya, saya kasih lihat G. G itu normal time-nya 3, crash time-nya 3. Artinya bagaimanapun G tidak boleh di crash. Paham ya? Kalau D tadi boleh D, dari 9 boleh sampai ke 7. Jadi D tadi nulisnya bukan 9, kurangnya sehari jadi 8, F-nya 5, E-nya 4, G-nya 3, H-nya 7. Oke, kita mulai forward. ES, EF ya. Kita start dari 0. Oh, salah. Ini 0. 0 tambah 4. 4. 0 tambah 8. 8. 4-nya merah ya. 4 tambah 4. 8. 4 tambah 8. 12. 8 tambah 5. 13. 8 tambah 4. 12. 12 dengan 13 ambil yang maksimum ya, 13. Yang ini 12. 12 tambah 3, 15. 13 tambah 7, 20. Lihat. Tetap 20, nggak berubah jadi 19. Artinya D tidak dapat di crash. Karena dia tidak memperpendek waktu project. Tetap 20, mentok di 20. Nah, tetap di 20. D-nya nggak bisa di crash. C tadi nggak bisa, D nggak bisa. Sekarang yang mana lagi? Pilihnya. Mana lagi yang bisa kita crash? Saya balik ke tabel lagi berarti ya.
Oke, C nggak bisa, D nggak bisa. Apalagi? Crash satu lagi. Sekarang yang murah selanjutnya, yang H misalnya. H itu boleh nggak di crash? Boleh gabungan dari 2 project, boleh gabungan. C tadi nggak bisa ya. Sama D nggak bisa. Jadi boleh gabungan A dengan C atau D dengan F, boleh. Kalau A dengan C berarti cost loop-nya 70 sama 50, 120. Kalau D sama F, 30 sama 90, 120. Jadi akan banyak sekali coba-cobanya. Sampai angka 20 itu berkurang menjadi angka 19. Ya. Katanya tadi the cheapest activity to crash is D tadi kan? Tapi D ternyata tidak memperpendek project, tetap di 20 hari. Terus kita punya lihat ada H-nya, ada katanya H disjoin. H itu disjoin. Kalau H disjoin dia nggak bisa di crash. Saya kasih lihat kenapa dia disjoin. Nih, dari mana H itu kenapa dia disjoin? Bentar ya. Nih, ini H-nya kan ya, lihat terhubung ya. Dari A, D, H, semuanya ada. A, C, F, H, ada B, F, H, semuanya. H juga boleh di crash nanti. Jadi, ini ya, kenyataannya karena kita punya 2 H yang disjoin, maka kita harus meng-crash H atau lainnya. Karena ada yang disjoin seperti itu, maka kita boleh meng-crash H atau paling tidak 2 aktivitas di critical path lainnya, at least 2 other critical activity. Oke, jadi saya udah buat sini. D itu nggak bisa di-crash karena optimalnya masih 20 hari. Sekarang kita crash, dicoba. Yang akan kita crash D dan F. Kita coba crash D dengan F. D itu cost loop-nya 30. F itu cost loop-nya 90. Nanti kita crash D dengan F. Kalau enggak, coba dulu pilih salah satu. Tadi D nggak bisa kan? Coba F-nya aja dulu. Coba di crash kalau F-nya. Nah, ini nanti dicoba di sini. Crash D dan F. Kita akan coba gambar sama-sama lagi. Saya akan buat penyelesaiannya kembali. Tadi sampai 20 hari kan? Sekarang kita mau cari yang 19 hari. Jadi yang 19 hari, minggu depan tolong siapkan gambar tuh deket kalian. Jadi bisa sambil ngitung daripada kalian cuma lihat, ya kan? Karena saya belum bilang, baru saya kasih PPT-nya kemarin ya. Jadi sampai 20 dulu deh, sampai yang di sini ada pertanyaan nggak sampai 20 hari? Ada pertanyaan kah sampai 20 hari? Ibu mau nanya. Uh. Untuk nge-crash itu memang harus satu hari Bu ya dikurangin. Boleh iya, tidak? Benar, nggak boleh. Nggak bisa, daripada lama, coba-cobalah Bu, langsung kurangin 2 hari, langsung kurangin 3 hari, nggak bisa. Kalau manual, itulah, kita harus nge-crash-nya per hari. -1, -1. Makanya nanti kalau activity-nya banyak, saya mau ngajarinnya pakai software. Ini A sampai H aja capek banget, sudah berapa kali ini gambarnya. Apalagi pas dikurangin, nah nggak berkurang, tetap 20 nih, nggak jadi 19, berarti cari lagi yang lain. Kalau dari tadi awalnya mulus ya, 22, 21, 20, terus enak ngurangnya 1 terus. Nanti enggak dia. Ada lagi nggak? Sampai 20 hari dulu ini, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke 19? Ibu mau nanya, yang hadis join itu masih belum mengerti kenapa disebut hadis join. Ini katanya kenyataannya because we have to, karena kita punya 2 hadis join pada critical path, jadi kita harus meng-crash
baik H atau at least atau setidaknya 2 aktivitas lainnya di critical path. Saya kasih lihat di gambar ini. Oke. Kenapa dia dibilang disjoin? Tidak terhubung ya. Nih. H itu di sini. Kenapa dia nggak terhubung? Kalau H ini kan dia punya nih, semuanya ada H ya. Ya kan? Semuanya ada H. Kenapa gini? Tadi saya ngambil D dengan F ya. D sama F saya crash bersamaan. Kenapa? Karena D dan F dihubungkan, dijoinkan atau menghubungkan node 5. Titik 5. Kalau saya ngambil C dan H. C dan H. C dan H itu disjoin. Kenapa disjoin? Karena C-nya di sini, H-nya di sini. Nggak langsung terhubung antara C dan H. Sorry, C sama H. Nggak langsung terhubung. Itu namanya disjoin. Kalau F dan H disjoin nggak? F sama H disjoin nggak? F dan H join namanya. D dan H join. Tapi C dan H ini disjoin. B dan H disjoin. Nggak terhubung namanya. Paham nggak? Nah, jadi nanti kalau dia disjoin, kamu nggak boleh meng-crash C dan H bersamaan. Kamu juga nggak boleh meng-crash B dan H bersamaan. Namanya dia disjoin. Kalau F dan H boleh, D dan H boleh. Oke, saya lanjut. Kalau online udah sejaman, bosen ya udah. Oke, nih ya. Tadi sampai mana saya tadi? Sampai sini ya. Ternyata nggak bisa di-crash kan? Nggak ada 19. Jadi nanti minggu depan gambarkanlah ini yang banyak. Kamu buatlah catatan kamu. Nggak wajib memang, tapi saya maunya minggu depan saya kan mau 19, 18. Kalau gambarnya sudah ada di kamu, kamu sambil ngikutin saya hitung. Itu akan lebih inget sih kalau menurut saya. Jadi kita minggu depan kita akan coba ke yang namanya optimum 19 days. Jadi optimum 19 days itu kita dapat dari crash D dan F. Jadi durasi D terakhir tadi kita kurangi 1, sama durasi F tadi kita kurangi 1. Jadi yang A tadi 4, B-nya 8, C-nya 4, D-nya bukan 9 lagi, tapi dia jadi 8. F-nya bukan 5 lagi, tapi jadi 4. E-nya 4. G-nya 3, hanya 7. Nah, itu dihitung forward dengan backward. Dia akan mendapat 19 hari nanti. Oke, optimum 19 days. Kamu crash D dan F. Oke, ini saya buat dulu sebelumnya. Sebelumnya crash C nggak bisa lagi ya kan? Kan nggak boleh lagi. Crash D tetap 20 hari. Nggak bisa. Coba kamu nanti coba yang namanya crash F. Nah, coba crash F sendirian. Apakah dia tetap 20 hari apa enggak? Dan saya coba sih tetap. Nanti kamu coba. Kamu coba crash F, kamu coba crash H. Pokoknya lihat yang cost slope minimum. Baru boleh gabungan dua activity. Ini crash D dan F jadi 19 hari. Nih, optimum 19 hari. D-nya jadi 8 kan? F-nya jadi 4. Karena sebelumnya 9 sama 5. Buat tabel, seperti biasa, ESCF, LSFF, sama TF. Jadi, yang ini project duration, saya tambahin di sini. Project duration-nya 19 days. Direct cost-nya, tadi sebelumnya 3150 ya. Tambahin D sama F tadi 120 totalnya. 3150 tambah 120 ya 3270. Indirect cost-nya 19 kaliin 130.
dapatnya 2470. Critical path-nya ada lagi banyak, karena di sini di TF-nya banyak yang 0 ya di sini nih. Ini critical path-nya kembali lagi mirip dengan yang 20 hari. Ini critical path. Ya kan? Ada lagi kita punya pasangan H yang disjoin, ya kan? Di critical path-nya. Jadi kita harus crash H atau aktivitas lainnya. Dari 19 hari kita mau cari yang namanya 18 hari. Jadi paling murah katanya ke crash H. Jadi coba 18 hari itu crash H. Jadi di sini nanti optimum 18 hari dicoba, digambarkan. Nanti saya ulang lagi. Ini harus 2 kali ulang hafal. Kamu coba yang dengan namanya crash H. Dia bisa kok di crash H. Sebelumnya crash F. Tapi nggak bisa dia. Buktiin bahwa memang dia nggak bisa. Coba, baru tahu. Udah dihitung crash H. Jadi H itu tadi duration-nya 7. Jadi karena dia di crash, jadi dia bukan 7 lagi nanti di network-nya. Jadi 6. Ya benar, jadi 6 nanti. Oke. Nih, H-nya jadi 6. Kamu hitung forward sama backward, dapat TF-nya. Dapat TF terus ya Bu. Terus direct cost sebelumnya berapa tadi ya? Yang di 19 hari tambahin karena H yang di crash. Indirect-nya ya 18 kali 130 gitu ya. Dapat critical path lagi. Nah ini kita cobalah buktiin. A, B, dan D itu yang bisa di crash tinggal ya kan? C kan udah nggak bisa lagi, udah buntu habis. Coba A, B, dan D. Karena di sini ada A, B, dan D. Coba di crash. Tapi katanya nggak bisa. Mungkin dia tetap 18 hari. Jadi cobalah crash A. Coba crash B. Ya kan? Crash D. Bisa nggak? Nanti kalau nggak bisa semua, baru cheapest way-nya pakai crash A dan B. Kenapa nggak A dan D? Kita lihat A dan B. Berapa cost loop-nya? A dan B. A itu cost loop-nya 70, B-nya 80, 150. Kalau A dan D, 70 tambah 30, 100 memang. Kalau B dan D, 80 sama 30, 110. Nah, coba A dan D dengan B dan D. Tapi dia harus join ya. A dan D. A dengan D, join kan? Ini A, ini D, ini boleh. Tapi kalau B dengan D nggak boleh, disjoin. B-nya di mana, D-nya di mana. Paham? Yang ini nggak bisa. Namanya disjoin. B dan D. Jadi cobalah sudah crash A, crash B, crash D. Nanti crash A dan D. Lihat, dia ngurang nggak jadi 17 hari. Kalau nggak bisa lagi, baru terakhir nanti dia crash A dan B. Artinya A kurangi sehari, B-nya kurangi sehari. Nanti dibuat tabelnya ya. Nah, ini 17 hari ini. A-nya berkurang di 4. Ya kan, B-nya dari 8 jadi 7. Buat tabelnya 17 hari. Sampai kapan selesainya? Nanti saya kasih tahu. Ini tetap yang ngitungnya biasa 17 kali 130. Dapat lagi. Ya kan? Sudah. Jadi apa lagi coba? Yang bisa di crash. Yang bisa di crash dari sini. Yang nggak bisa lagi nanti coret yang sudah batas habis. Jadi yang bisa di crash lagi, lihat apakah ada lagi. Critical activity yang bisa di crash itu B dan D. Tapi B dan D tadi saya udah bilang kan, dia disjoin. B-nya di mana, D-nya di mana. Nggak menyatu. Dia nggak menyatu. Sudah, ada lagi nggak dicek? Kalau nggak ada lagi, stop. Berarti dia mentoknya di 17 hari. Jadi kalau saya rangkum, jadi durasinya kita kerjanya dari 22 tadi kan. 22 belum ada yang di crash. Direct cost-nya ini indirect cost. Totalnya ya total itu berarti direct plus indirect. Oke. Itu total. Pas 21 hari dapatnya dari crash C. Ini dapat biayanya. 20 tadi dapat crash C juga. 19 didapat dari crash D dan F. 18 dapat dari crash H. 17 dapat crash A dan B.
Oke, sekarang lihat dari tabel ini. Kalau ngelihat duration yang paling pendek memang 17 hari. Tetapi kenapa diambil optimum schedule-nya 19 hari? Kenapa yang diambil 19 hari? Dilihat dari biayanya. 17 hari 5780. Biaya yang paling minimum adalah di 19 hari. Oke, karena total cost-nya paling kecil. Gitu. Boleh ngambil 17 hari tapi biayanya besar. Jadi kalau mau bicaranya duit paling dikit, ya ambil yang 19 hari. Kalau mau bicaranya kerja paling cepat, ya ambillah 17 hari, resikonya total cost-nya lebih mahal. Artinya project yang tadi, mentok-mentoknya, paling batas limitnya cuma bisa sampai 17 hari. Nggak bisa lagi berharap 16, 15, enggak. Jadi ini tawarin nih. Kalau mau 22 hari duitnya sekian, 21 sekian, 20 sekian. Tapi sebagai saran, kamu pasti nyaranin kalau mau hemat ya 19 hari aja, biayanya 57, 40. Kalau dikejar mau cepat ya silahkan 17 hari, tapi biayanya jadi lebih mahal. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Jadi minggu depan saya akan ngulang yang dari optimum 19 hari. Jadi tolong digambar beberapa gambar di kamu. Jadi kita perlu yang 22 sampai 20 ini kan sudah hari ini ya. Saya udah jelasin dengan detail tadi ya. Nah, ini saya akan jelasin yang 19 sampai 17. Walaupun tadi saya udah jelasin, maksudnya saya mau liatin D dengan F dikurang benar nggak dapatnya 19. Nanti H dikurang benar nggak dapatnya 18. Sama yang ini, mau saya buktiin ke kamu. Kamu yang cari di rumah ya harusnya banyak nih. Bener nggak kalau A tuh nggak ngurangin hari, B tuh nggak ngurangin. D, A dan D, dan akhirnya A dan B. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau saya ulang? Sambilan cam-nya di-on-kan, saya mau screenshot bentar. Daftar hadir jangan lupa isi ya. Saya open sampai jam 10.30. Bentar ya, belum nyala semua nih. Nanti ada yang nge-sip. Oke. Belum on semua ya. Soalnya nanti saya screenshot, dia lari ke page selanjutnya, nanti nggak ini. Udah ya. Nomor selanjutnya ya. Pokoknya coba gambar banyak-banyak dulu yang ini, nanti sambil ngikutin kembali. Kamu sebenarnya bisa juga sih coba ngerjain sendiri. Oke, nggak ada pertanyaan? Udah. Oke, udah cukup ya. Kalau ada nanti mau WA silahkan. Mau bahas di grup juga silahkan. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi.